Podcast ini berisi materi dewasa yang diperuntukkan bagi kamu usia 18 tahun ke atas. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Tolong nih untuk pendengar-pendengar Overheard FWB teman-teman ya. Kalau lu mau FWB ya FWB aja gitu, nggak usah tiba-tiba nanya di WhatsApp. Za, sebenarnya kita nih apa sih? Nggak usah. Lu komit di awal untuk nggak baper, baru lah lu FWB. Kalau lu masih mental baperan mah, gue nggak menyarankan lah Friends with Benefits itu tidak gue anjurkan gitu. Mendingan lu Friends with Benedion aja, mungkin lebih cocok lah untuk lu gitu. Terima kasih ya pendengar Overheard ya. Semoga selalu didengar oleh kalian. Wes, ada yang tepuk tangan, mantap. Wow, berasa take over FWB nih. Iya, cuman ya masih edisi kangen ngobrol bareng podcaster. Gue kedatangan orang yang suka marah-marah di Instagram, di TikTok yang mukanya di mana-mana, ngebahas keresahan tentang ya gaya-gaya tebel-tebel gitu lah ya. Tebel gitu, LBL gitu. Terus kayak singkatan Jaksel ya kan. Benar. Gila. Ini lu emang orang suka demen marah-marah atau? Gue demen sih marah-marah sih memang ya dari dulu ya. Maksudnya bukan dari dulu ya. Ya gue lumayan sering mengeluh lah di sehari-hari nongkrong gitu ya. Kenapa emang? Gak tahu, banyak hal yang nyebelin aja dulu. Terus gue ngerasa gue perlu tempat untuk mencurahkan itu, untuk mencurahkan itu. Gila. Orang yang suka marah-marah ya udahlah, kita kenalin dulu kali ya. Ini Oza Rangkuti dari podcast Kesel Aja, bro. Mantap, akhirnya ya. Sampai juga gue di podcast ini. Dulu gue jujur aja gue pikir Ardhito Pramono yang siaran ini loh. Ya, pas gue dengar suara jangan spill gitu dong. Gue pikir karena suaranya mirip kan, kayak nih kayak Ardhito nih, gue yakin nih. Tapi emang banyak banget yang bilang sih. Banyak pasti ya, pasti bukan gue doang. Awal-awal podcast ada gitu pada nge-mention ini Ardhito gitu. Iya bukan ya. Biarkan para netizen menebak-nebak dan mengimajinasikan gue sebagai apa gitu loh. Oh iya benar sih. Betul. Tapi kalau cerita sedikit ya, podcast Kesel Aja fundamental ketika terbentuknya karena dari lu keresahan itu ada hal lain nggak? Ada, sebenarnya dulu gue juga pengen bikin podcast yang lain gitu, yang berbeda dari yang lain, kayak di otak gue itu agak lain. Bukan. Itu lebih lain sih ya. Dulu gue mikirnya kayak gue kan main band juga gitu, gue main band punk metal gitu. Iya. Nah di highland gue podcast lain nih pop semua nih, gue mau bikin yang metal gitu sebetulnya. Gue mau bikin podcast yang versi metalnya gitu. Udah berapa lama nih bikin? Udah 2 tahun gue dari 2019 gue. 2019. Anjir, lama juga ya. Lumayan. Pemain lama juga ya. Lumayan. Gokil sih. Tapi lu dengan apa ya, personal branding yang suka marah-marah, tapi kemarin lu ngebawain acara Sesakata, iya. Itu beda banget ya. Kita kan teman satu perlombaan dulu di sini kan. Gitu. Dia kan juara 1, gue juara favorit ya. Kita menjaga hubungan baik lah antara pemenang dan yang pengkalah lah ya pada waktu itu. Tapi lu nyesek gak kalah? Nyesek lah. Apalagi Sesakata juga yang ngalahin kan, sesuai tuh. Iya. Soalnya gue dengerin episode lu yang ngerosting itu goblok banget sih. Ngerosting. Dan gue mikir kalau misalkan kayak mikir anjing nih Oza bangsat banget sih. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari sisi komedi, oh iya ini emang keresahan dia aja. Emang keresahan gue gitu. Iya. Mungkin ya, tapi emang pada waktu itu ya pas lomba di sini ya, podcast Mas Senator, emang gue ngerasa kayak peserta lain mungkin banyak yang sebel sama gue juga gitu. Kenapa emang? Mungkin kayak cara bercanda gue di grup mungkin ada yang kelewatan, atau pas gue bikin konten kata-kata gue mungkin ada yang kelewatan gitu kan. Kan gue nggak tahu perasaannya mereka podcaster sesantai apa sih gitu kalau diajak ceng-cengan, mungkin gitu ya. Iya sih, bener banget ya. Ya udahlah ya. Tapi lo keren sih di TikTok lo. Itu lo basic lo ngeriset atau gimana sih? Gue sebenarnya ya kalau buat bahasa Jaksel sih nggak perlu riset, itu yang sehari-hari kita dengar dan kita pakai juga gitu. Gue pun make juga sebetulnya gitu. Jadi tapi dari hal itu semua yang paling lu sering lu pakai yang mana? Yang paling sering gue pakai banyak, kayak literally itu gue pakai sehari-hari gitu. Which is gue agak jarang sih kebetulan ya. To be honest juga jarang apa ya, literally. Terus insecure gue pakai sehari-hari, terus toxic gue pakai sehari-hari juga gitu. Karena gue nggak tahu ya kata-kata Jaksel atau gaya bahasa Jaksel itu relate atau dekat dengan kita yang tinggal di sini gitu loh.
Bener, cuman kan ada omongan dari teman gue rapper ya, dia namanya Noise, dia punya grup rap namanya Onar kan. Iya. Nah dia tuh punya lagu judulnya Fuck Your Jaksel Lifestyle. Tapi di bait terakhirnya dia bilang Fuck My Jaksel Lifestyle. Jadi dia ngakuin kalau dia juga anak Jaksel juga. Nah kalau lagi konser, lagi off air, dia selalu teriak gini di intronya. Dia bilang Jaksel itu bukan geografis tapi mental bro gitu. Jadi maksudnya dia tuh lu tinggal di Klaten pun kalau kelakuan lu Jaksel ya lu anak Jaksel gitu pendapatnya dia. Tapi... Nah gue setuju sama si Noise itu, si Abim itu, karena kan orang-orang yang tinggal di BSD juga pakai bahasa-bahasa Jaksel sehari-hari ibaratnya gitu. Iya sih, Jakut pun juga sama. Jakut juga banyak. Cuman ya beda Papi Ai dan Ayu aja ngomongnya. Mungkin. Tapi ngomong soal Jaksel ya, erat kaitannya dengan FWB gitu kan. Sangat lah, pastilah. Anjing. Pastilah Lu FWB. kalau ngeliat dari fenomena yang terjadi di anak-anak Jaksel sekarang, Kalau- kayaknya orang lebih banyak FWB daripada punya pacarnya. Bener. Gue baru ngomong gitu kemarin tuh. Mungkin kalau ada yang bikin penelitiannya, mungkin sekarang lebih banyak FWB dibandingin couple kali di Jakarta Selatan terutama ya. Lu jijik gak sih? Enggak jijik sih gue. FWB menurut gue konsep yang sebenarnya bagus, misalkan kedua belah pihak bisa menjalankan dengan sesuai prosedur gitu ya. Iya. Cuma kan kayak sekarang nembak cewek gitu atau nembak cowok, kayaknya udah nggak ada deh sekarang, deh nembak kayak kamu mau nggak jadi pacar aku. Kayak itu tahun 90-an udah mati kayak itu sampai 2000-an awal mungkin. Iya sih. Sekarang kayak lu deketin cewek terus lu staycation terus lu jadian, kan lebih kayak gitu kan sekarang kan alurnya biasanya. Waktu itu lu ngomong di TikTok apa ya? Yang gimmick-gimmick orang Netflix Angel itu lebih ke staycation ya. Staycation itu iya, karena kan kalau lu ngomong ke cewek nih kayak check in yuk. Hah? Astagfirullahaladzim, apa-apaan lu, dasar kurang ajar. Tapi kalau kayak staycation di mana? Ih seru tuh. Beli soju kali. Beli soju kali atau jangan lupa kawa-kawa. yokulnya ya. Iya pasti gitu. Padahal sama itu sebetulnya. Iya sih. Nginep-nginep juga. Tapi lu pernah ngajak cewek staycation? Pernah, tapi sayangnya waktu itu belum ada istilah staycation, jadi gue agak susah ngajaknya gitu kan. Lu ngajaknya gimana? Gue ngajaknya kayak ya klasik standar kayak Check-in yuk gitu. Iya kayak besok nginep yuk gitu. Gue pakai kata-kata nginep sih, karena check-in kayaknya tuh Terlalu kotor banget diksi check-in itu. Iya, padahal itu bahasa Jaksel. Padahal itu bahasa Jaksel klasik ya. Iya. Mungkin fase aja, ntar lama-lama staycation juga menurut gue bisa jadi sekotor check-in mungkin lama-lama. Iya sih. Nanti, tapi menangnya staycation adalah dia bisa relevan terhadap, kalau gue nginep sendiri juga bisa gue bilang staycation sekarang. Iya ya kan sih. gue nginep berlima juga bisa staycation. Kalau check-in tuh seakan-akan emang lu berdua dan lu mau berbuat gitu. Iya benar juga. Tapi staycation lebih ke konotasinya adalah untuk ya orang-orang yang mau keluar kota cuman nggak bisa. Iya. Ini dalam kota aja cari Benar, hotel, benar, gitu. iya. Kalau Make sense keluar sebetulnya. kota kan traveling. Tapi Iya. banyak juga cewek-cewek yang sekarang mau diajak traveling, bro. Banyak. Dan yang gue kaget ya, sekarang ada loh, misalnya cowok cewek traveling berdua gitu, misalnya ke Bandung gitu, dan dia katanya sih nggak ngapa-ngapain gitu. Gue juga, lu serius lu? Bener bro, gue tidur aja, gue nggak ngapa-ngapain. Gue bilang, ini apakah gue dibohongin atau memang sekarang ada pergaulan kayak gitu gitu? Lu percaya nggak yang kayak gitu mungkin terjadi? Mungkin aja. Mungkin aja kan? Tapi tidak menutup kemungkinan juga terjadi hal sesuatu gitu loh. Iya, malah harusnya kayak lebih besar untuk terjadi hal sesuatu gitu. Kalau lu mau diajakin traveling sama tuh cowok, kemungkinan besar, itu belum tentu juga ya. Bisa aja lu emang demen traveling doang gitu. Iya, tapi ya mungkin bisa jadi juga. Ya enggak juga. Kayaknya gue dibohongin sih kayaknya gue bilang. Tapi kalau misalkan secara konsensual, kita ngebahas konsensual ya. Kalau misalkan cewek diajak ke staycation, Iya. ketika lu keluar dari sana dan tiba-tiba lu kayak innocent anjing, dia make gue doang. Menurut lu salah atau enggak? Menurut gue salah kalau konteks staycation ya. Dia nggak menjanjikan apa-apa kan. Misalnya kayak staycation yuk, kan dia nggak bilang kayak besoknya lu gue pacarin, kan dia nggak bilang gitu kan. Iya sih. Karena Kalau- banyak orang-orang kayak yang tiba-tiba jadi spil kan. Spaspil iya. Iya itu bahaya. Tapi kalau misalkan apa ya, kalau ngebahas tentang konsensual ketika lo berhubungan seks itu emang harus ditanya setiap saat sih. Iya. Bukan harus berarti ada hari setiap ini saat. iya, besok pun iya gitu. Lu setuju Iya, nggak? iya, setuju. Jadi kadang kalau setuju. misalkan kita ngebahas ada cewek gue ajak staycation mau, terus pas di dalam kamar let's say Tiba-tiba nggak mau gitu. dan lu maksa, lu jatuhnya rape, cok. Iya, lu jatuhnya rap. Iya, Iya. dan emang nggak boleh itu Nggak kayak gitu. boleh. Walaupun Nah. emang kalau dari garis besar orang yang nggak tahu dari luar misalkan kayak mikir kayak anjing nih, cewek kalau udah diajak ke sana pasti yang ngapain lagi sih? Iya. Biasanya lu dalam satu kamar yang tertutup berdua doang, Benar. nonton film Netflix. Tapi sekarang udah nggak zaman Netflix, bro. FWB Podcast and Chill. Soalnya ada, gue cerita ya. Ada followers gue yang setiap check-in bukan nonton Netflix tapi dengerin FWB Podcast. Gue nggak tahu nya. Gue
nggak tahu. Gokil sih. Keren sih. Apakah dia abis dengerin tiba-tiba jadi sange ya kan? Iya benar. Atau mungkin untuk ini juga supaya pasangannya denger jadi kayak oh iya kita kayak gini nih gitu kali ya. Tapi ngomong soal nginep-nginep tadi ya, waktu pada saat lu nge-approach dia nih doi. Iya, mau nggak doi? Mau, tapi kan gue waktu itu juga kayak gue udah deket berapa 6 bulan gitu. Barulah gue ajak dia nginep gitu kan. Jadi kayak udah kelihatan dulu nih udah sering pergi-pergi yang biasa. Terus habis itu nginep pertama kali itu juga gue baru umur berapa ya? Umur 25 lah gue baru ngerasain staycation gue. Agak telat ya. Agak telat. Terus lu di sana ngapain? Di sana gue staycation. Healing, dengerin rehat, ya kan biasalah. Apa gue dibohongin kali ini? Apa kali ini gue yang dibego-begoin ya? Inilah posisi teman gue yang tadi ternyata kayak gue barusan ya. Iya. Lu minum gak sih? Gue minum. Gue staycation sama cewek ya. Selalu minum sih. Gue gak tahu apakah temen ada kan mungkin nyali gue kurang apa gimana gitu. Tapi pasti minum konteksnya. Belum pernah gue staycation doang gak minum. Tapi kalau gitu. ngebungkus itu perbungkusan gue belum pernah sih sekalipun. Maksudnya yang kayak lagi di klub terus tiba-tiba kayak ngebungkus cewek, gue ngelobinya aja gak kebayang gitu. Kayak kok bisa kayak halo namanya siapa, terus 6 jam kemudian kita udah di hotel tuh gue gak kebayang logika itu bisa terjadi sebenarnya. Tapi gue ngeliat teman gue pada berhasil sih. Lu gak belajar dari sana? Gue nggak belajar dari sana, dan pada waktu itu gue masih takut juga dengan resikonya. Kita nggak tahu tuh cewek siapa, kalau psikopat gimana kan. Iya sebenarnya nggak pernah tahu gitu. Betul. Jadi lu belum pernah nih sama sekali? Perbungkusan belum pernah perbungkusan. Thank you. Respect. Perbungkusan belum, paling ya kalau dibungkus. Enggak juga dong. Walaupun kalau mau equal sih nggak apa-apa cowok dibungkus ya harusnya. Iya nggak apa-apa sih. Kalau gender quality juga nya. Gue sangat gender equality sih. Kalau bisa mulailah cewek-cewek biasa kan lah membungkus cowok di klub supaya gender equality bisa terjadi ya kan. Gak masalah. Tapi nggak masalah sih. Harusnya nggak masalah. Iya. Harusnya nggak masalah kan. Mulai banyak kan cewek-cewek yang speak up tentang sexuality, feminisme dan dalam kita. Kalau dulu kan masih tabu gitu untuk kita nanya hal-hal gitu. Pejong-pejong feminis juga banyak banget sih sekarang. Banyak, dan mulai merambah ke dunia-dunia gini juga FWB, seks, terutama di TikTok kan. Kemarin gue lihat cewek masih umur 11 udah ngaku biseksual aja. Gue kok bisa? Emang udah akil balik umur segitu gue pikir. Itu ibarat dia mengklaim dirinya. Kacau. Karena dari Google aja. Iya, karena dari Google. Oh iya, gue kayak gini berarti nih. Umur 11 loh. Tapi bisa juga sih. Loh. Kadang ya sorry to say kalau orang-orang yang punya kayak kondisi kayak gitu atau kelainan, itu bisa masuk kelainan atau sakit atau gimana? Gue takut salah ngomong. Iya, sama sih gue juga sih. Tadi somasi gue. Tapi kan maksudnya itunya kita nggak komentar. Gue cuma mikir emang 11 tahun emang udah akil balik 11 tahun itu aja dulu gitu. Iya sih. Maksud gue ya mungkin dari kecil gue udah berbeda mungkin. Dan dia sadar akan dirinya. Iya sih bisa aja sih ya. Ya anjing. Mungkin. Tapi kalau dilihat dari sekarang ya, lu single atau punya? Gue single, nggak punya FWB-an juga. Jadi buat pendengar tolonglah kalau ada yang kagak. Bercanda. Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih kalau emang ada ya kan. Ya kan semua berawal dari teman, coy. Semua berawal dari teman. Nggak ada yang tiba-tiba si kenal kan stranger FWB-nya. Lalu siapa bangsat? Iya. Itu gue paling sebel banget sih. Iya. Karena di over FWB pun banyak banget orang-orang yang di kolom komentar FWB di MU. Itu sampahnya. Itu sampah banget semua. Sampah. Dan itu dapatnya juga susah gitu ya. Karena kan kayak dating apps aja kan, ada salah satu dating apps tuh dia sampai bikin fitur. Mungkin dia belajar dari dating apps sebelumnya ya. Ya misalnya dating apps yang senior nih. Dia warna apa? Warnanya apa ya? Yang lama gue nggak sempat main deh. Pokoknya dating apps pertama yang kita kenal itu kan untuk chatnya tuh masih canggung tuh, karena gue nggak tahu dia mau cari apa. Apakah lo mau cari cowok atau mau cari FWB-an atau lo mau cari temen, kita nggak tahu kan. Nah di dating apps yang baru yang warna kuning tuh udah dikotak-kotakin pas kita bikin akun. Lu mau cari apa di sini? Jangan sampai lu cari istri terus lu ketemunya sama orang yang mau FWB-an terus lu sebel sendiri gitu kan. Jadi tinggal dipilih. Nah tapi sayangnya yang gue sayangkan masih banyak yang menyalahgunakan fitur itu. Dia ngakunya kayak looking for something casual, pas itu ngobrol kayak dia tetap nyari yang serius gitu. Iya, ya nggak bisa menempatkan diri sih. Gak bisa menempatkan diri. Yang pentingnya edukasi. Ya. Nanti edukasi. Bakal ada dating apps yang hadir juga. Bakal ada yang hadir juga. Namanya benefits. Nah itulah tuh penyelamat tuh bagi orang-orang.
Jadi masuk sana udah jelas kan untuk orang-orang yang hanya mencari benefits. Iya, karena dari namanya pun juga benefit. Tapi kalau nyari-nyari cewek di dating apps ya, tipe-tipe cewek lu tuh yang kayak gimana sih? Gue biasanya ngelihat dari ya kalau cowok mah nggak munafik pasti muka lah ya, pertama muka. Physically ya. Ya Karena cowok-cowok itu terlalu visual. Bener, nah, tipe lu yang kayak gimana, bro? Tipe gue fisiknya. Gue kalau di aplikasi sih yang penting cakep aja lah ya, udah cukup sih, itu aja satu sih sebetulnya. Cakep ini luas nih. Cakepnya sih luas ya. Bisa putih, bisa hidungnya mancung, alisnya bagus, berkarakter gitu. Iya apa ya, cakep mungkin nggak tahu sih, muka aja ya. Kayak postur tubuh sih nggak terlalu gue lihat banget kalau lagi main dating apps gitu. Rambut nggak gue lihat banget, warna juga nggak gue lihat banget. Tapi kayak ya kalau senyumnya oke gitu, ekspresinya cakep, itu pasti gue swipe ke kanan lah gitu. Tapi secara spesifik lu belum tahu nih. Kalau di aplikasi gue cari yang rada-rada yang agak berani lah ibaratnya. Kalau pakai kerudung tuh pasti gue swipe ke kiri gitu, karena gue nggak mau buang-buang waktunya dia. Ibaratnya gitu kan. Tapi kan banyak yang wah. Gue nggak ikut-ikutan ya. Itu lembah yang gak gue sentuh tuh, sorry itu. Tapi ya gitu. Iya banyak sih ya kan. Kayak sama halnya kayak yang kasus yang terjadi sekarang anjir. Gimana tuh? Yang itu yang lagi rame, yang di suatu tempat yang sebenarnya nggak seharusnya punya pemikiran seperti itu, tiba-tiba terjadi hal seperti itu. Oh iya. Kalau dari pandangan lu gimana, bro? Itu kayaknya udah beda ya. Itu sakit sih kayak menurut gue. Itu kayak sakit. Ada kelainan udah pasti. Itu parah sih menurut gue. Kayak orang waras, orang sehari-hari yang kita temuin nggak mungkin punya otak segitu, nggak mungkin. Iya sih. Iyalah. Apakah dia ngerasa powerful di situ kali ya? Iya, kayaknya mungkin. Dia ngerasa nih gue udah yang tertinggi di sini, jadi gue bisa seenaknya. Bisa seenaknya. Anjing, ngeri sih. Ngeri tuh yang gitu-gitu tuh. Gue juga sedih gue kalau baca yang gitu-gitu tuh. Iya, gue ngerasa ya buat apa gitu loh. Benar. Kadang mungkin orang yang punya pemandangan kayak anjing admin over TVU pasti begini-gini. Sebenarnya nggak juga gitu. Lu nggak tahu secara personally gue aja kan gitu loh. Apa aja emang stereotyping yang lu dapat dari sini? Ya satu lah. Ini adminnya pasti fuckboy banget. Iya. Kedengeran dari suaranya, ceweknya ganti-ganti terus. Padahal pita suara kan bawaan dari lahir ya, bukan ini ya, bukan pilihan kita sendiri. Iya, bener banget. Jadi kayak sebenarnya orang terlalu judgmental banget. Benar. Tapi dengan lu ya kesel aja gitu kan dengan judgmental yang tinggi. Lu pernah dapat apa lu dari penilaian orang gitu? Hal baik, hal buruk. Hal buruk nih. Hal buruk sih gue sebenarnya banyak ya. Setiap episode mah head comment satu mah ada aja gitu kan. Kita berpendapat apa tuh pasti ada aja nggak setuju gitu. Tapi kalau hal yang paling buruk sih mungkin apa ya? Ya paling hinaan-hinaan orang aja sih. Hinaan-hinaan orang di DM, kadang sekarang kalau di TikTok orang bikin video gitu kayak Dear Podcast Kesel aja, terus dia marah-marah tentang apa gitu kan. Dan lu nggak masalah? Kemarin ada yang sampai bermasalah. Gue pengen react, gue pengen katain, tapi ternyata dia memang kayaknya ada keadaan mental juga. Jadi gue kayak, Kak gak usah ya gitu, gue gak tega ngecenginnya kalau emang lo ada penyakit gitu. Karena kan yang gue cengin kan kalau di TikTok kan orang yang self diagnose sebenarnya, bukan yang pasien beneran. Karena netizen juga goblok sih, suka mention gue di tempat yang Bang cengin bang, enggak bro, itu emang orang sakit beneran mah kita doain kalau yang gitu-gitu harusnya gitu. Bukan kita cengin, gue bilang gitu. Anjing. Tapi jadi kesimpulan pada obrolan kita hari ini ya, dari lo yang staycation gak ngapa-ngapain. Staycation ya semi ngapa-ngapain lah. Cuman memang gak sampai ke hidangan utuh gitu ya ibarat kata. Sih. Terus lo udah sejauh apa dengan sama cewek? Sama cewek paling gue misalkan paling parah. Misalnya suami istri tuh selusin gitu. Gue itu 10 porsi lah gitu. Analoginya begitu ya. Apa cok? Gini, apa ya analogi enaknya ya. Intinya hubungan intim itu gak gue eksplor sampai final ibaratnya. Kayak gue nonton film tapi episode terakhir tuh gue sisain buat nobar sama bini gue nanti di masa depan. Tapi lu keluar gak? Gue keluar dan ceweknya juga dia bilang keluar, tapi setelah gue pikir-pikir sekarang kayaknya gue dibohongin gitu. Kayaknya gue dibohongin serius. Orgasm gak sih? Kayaknya iya. Karena kayak apa ya, kayak gak mungkin deh gitu. Kayak gak mungkin. Dan setelah, jadi gue sama satu cewek ini lama nih sama dia terus. Nah setelah dari itu gue baru ngobrol sama cewek-cewek lain kan. Terus kayak, Za, kalau cewek orgasm tuh gini. Kepikir, oh berarti gue 2 tahun kemarin dibohongin gue biar self esteem gue naik mungkin sama tuh cewek.
Begitu tuh. Habis itu udah nggak lanjut lagi tuh. Habis kita udah kelar FWB-annya. Oh, berarti lu FWB juga dong. FWB-an juga. Nah, dan berarti FWB tuh nggak selalu tentang seks anjing. memang FWB nggak tahu tentang seks, cuman memang gue salahnya waktu itu adalah dia punya pacar juga sebenarnya gitu. Nah, jadi yang bangsat pacar cewek ini apa lu nih? Yang bangsat sebenarnya gue sih, karena sebenarnya orang ketiganya pasti selalu yang bangsat menurut gue. Walaupun kalau orang keduanya udah jelas salah nggak sih? Iya Ya kan? sih. Jadi pada kesimpulannya adalah episode kali ini adalah ya FWB bukan melulu tentang seks, bro. Bukan. Satu. Dan setiap orang yang menjalani ini juga harus secara konsensual satu. Betul. Bukan orang strangers. Gitu. Kalau dari lu ada pesan gak? Yang gue lupa satu ya. Tadi kan pas awal walaupun gue bilang FWB jangan baper gitu. Nah sebenarnya kayak love language kayak gue aja physical touch sebenarnya gitu kan. Nah sebenarnya FWB itu jelek buat orang-orang yang physical touch kayak gue karena gampang baper. Paling lu baru nginep sekali, nginep kedua kali, nginep ketiga tuh udah curhat sama sahabat ya kan. Iya. Nginep keempat udah mulai makan nih, udah mulai gitu-gitu tuh, udah mulai aneh-aneh sendiri. Jadi mendingan kalau physical touch cari pacar aja gitu. Kalau lu mungkin words of affirmation. Nah itulah. Berarti love language lu adalah physical touch dan nomor 2 gue kayaknya words of affirmation. Iya, dulu dengan kata-kata. Quality time nomor bawah gue jauh sih. Tapi iya juga sih. Jauh Tapi sih, kalau misalkan iya. lu physical touch gak punya quality time, lu sama siapa cuy? Physical touch tanpa quality time ya mungkin Sama hantu. physical touch yang gak berkualitas kali mungkin kan. Quality time kan. Asli seru banget podcast hari ini ya kan. Biasa marah-marah ternyata di balik marah-marah tuh ternyata dia juga punya kelemahan ataupun punya keresahan tentang perempuan ataupun banget. Gila, jadi jangan melihat seseorang dari apa yang dia tampilkan. Jangan. Nah, Jangan judgmental. Bener. Dan juga jangan dipikir bahwa hal yang gue bercandain itu nggak pernah gue lakukan juga, gue juga sama kayak gitu. Yes, tapi gue ngecengin juga ya nggak apa-apa dong ibaratnya ya kan bercandaan doang. Kan bercandaan doang. Ya, intinya lu gitu. jangan pada bapernya. Iya, lu jangan pada baper. Oke, terima kasih Ozar Angkuti sudah you, mampir di FWB Podcast. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram di mana? Di Ozar Angkuti. Ya, yang mau dengerin podcastnya juga ada lah. Ada di podcast Selajeng. Jangan lupa untuk follow dan nyalakan lonceng FWB Podcast di Spotify. Follow juga Over TVB yang mau kirim cerita ke @ofwb podcast. Oke, terima kasih. Thank you, bro. Gua Mimin pamit undur suara dan juga Ozar Angkuti pamit. And sampai jumpa di episode selanjutnya. And see you. Bye bye.